Komunikasi adalah jika dua orang bertemu, salah seorang perlu menyampaikan ide, pesan, informasi yang ada di benaknya, maka ia perlu cara mentransfer ide tersebut ke benak orang yang satu lagi. Pihak yang menyampaikan informasi disebut sumber, sedangkan pihak yang menerima informasi disebut penerima. Tujuan komunikasi adalah mentransfer ide atau menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Salah satu cara berkomunikasi manusia adalah menggunakan suara atau bercakap. Ini adalah salah satu perbedaan contoh komunikasi jarak dekat dan jarak jauh. Komunikasi jarak dekat didefinisikan sebagai komunikasi manusia ke manusia dengan jarak yang masih terjangkau oleh alat-alat komunikasi manusia, terutama mulut, mata, dan telinga, tanpa alat bantu lainnya. Sedangkan komunikasi jarak jauh atau telekomunikasi dalam makna sempit didefinisikan sebagai komunikasi manusia ke manusia dengan jarak yang sudah tidak dapat dijangkau oleh alat-alat komunikasi indera manusia secara langsung. Telekomunikasi dalam makna luas. Pada abad ini, yang dapat berkomunikasi tidak hanya manusia, namun juga mesin ke mesin, robot ke robot, drone ke drone, melainkan mesin ke mesin. Telekomunikasi didefinisikan secara luas sebagai komunikasi dari sumber ke penerima dengan jarak yang relatif jauh dengan menggunakan peralatan bantu untuk menjangkau jarak tersebut. Definisi teknik telekomunikasi adalah cabang keteknikan yang mempelajari tentang bagaimana menyampaikan informasi dari suatu titik, sumber atau pemancar, ke titik lain, penerima, dengan menggunakan prinsip atau hukum elektromagnetika. Dengan definisi ini, maka teknik telekomunikasi berada satu rumpun dengan bidang keteknikan yang terkait dengan teknik elektro. Kemudian di tahun 1700 mulai berkembangnya teknologi yaitu era elektromagnetika. Di era inilah juga telegraf dan telepon ditemukan. Telegraf sistem komunikasi jarak jauh yang pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan pada abad ke-19. Teknologi telegraf telah menjadi tonggak penting dalam sejarah komunikasi. Sedangkan telepon adalah perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain melalui saluran suara. Berikut adalah gambaran tokoh-tokoh penemu elektromagnet, telegraf dan juga yang mengembangkan sistem Morse code. Awal abad ke-20, penciptaan radio oleh Guglielmo Marconi dan transmisi nirkabel pertama pada tahun 1901. Lalu pada periode Perang Dunia ke-1 dan ke-2, sudah ditandai penggunaan intensif radio untuk komunikasi militer, menandai perkembangan teknologi sebagai komunikasi nirkabel. Setelah itu kita masuk pada era televisi dan satelit, di mana pengembangan transmisi televisi nirkabel dan peluncuran satelit komunikasi dilakukan untuk menyediakan layanan nirkabel global. Telekomunikasi bergerak, atau mobile teleponi terdapat beberapa generasi. Generasi pertama, 1G. Kita pertama kali diperkenalkan sistem telepon seluler pertama pada awal tahun 1980-an. Di generasi kedua, atau 2G kita mengenal teknologi digital seperti GSM, Global System for Mobile Communication. Generasi ketiga, atau 3G. Sudah terdapat perkembangan layanan data dan kemampuan internet mobile yang lebih baik. Selanjutnya ada generasi keempat 4G. Di mana kita sudah bisa menikmati kecepatan internet mobile yang tinggi, video streaming, dan penggunaan data intensif. Sekarang kita sudah memasuki generasi kelima, atau 5G. Pengenalan teknologi 5G digunakan untuk mendukung konektivitas super cepat, latensi rendah, dan Internet of Things, atau IoT. Wi-Fi, Wireless Fidelity. Pengembangan dan standar. Munculnya teknologi Wi-Fi berdasarkan standar IE802.11 untuk konektivitas nirkabel lokal sedangkan Bluetooth Technology adalah pengenalan dan penggunaan, evolusi teknologi Bluetooth untuk menghubungkan perangkat-perangkat nirkabel secara pribadi. Teknologi inframerah, penggunaan dan kendala. Penggunaan teknologi inframerah dalam komunikasi nirkabel terbatas oleh jarak dan batasan langsung cahaya. Sedangkan Internet of Things, WOT, konsep dan implementasi, bagaimana teknologi nirkabel mendukung perkembangan Internet of Things, menghubungkan perangkat elektronik di seluruh spektrum. Wireless Power Transfer adalah inovasi dan aplikasi perkembangan teknologi transfer daya nirkabel untuk mengisi daya perangkat elektronik tanpa kabel fisik, sedangkan
Kombinasi wired dan wireless adalah jaringan telekomunikasi modern mengkombinasikan antara media transmisi wired dan wireless. Contoh jaringan EPTV berikut. Tahu gak sih apa saja keuntungan komunikasi digital? Yuk kita bahas. Karena sinyalnya didigitalkan. Ada banyak keuntungan komunikasi digital dibandingkan komunikasi analog, yaitu yang pertama, efek distorsi, noise, dan interferensi jauh lebih kecil pada sinyal digital. Karena pengaruhnya lebih kecil. Kedua, sirkuit digital lebih dapat diandalkan. Ketiga, sirkuit digital mudah dirancang dan lebih murah dibandingkan sirkuit analog. Keempat, implementasi perangkat keras pada rangkaian digital lebih fleksibel dibandingkan analog. Dan yang kelima, crosstalk sangat jarang terjadi dalam komunikasi digital. Elemen komunikasi. Untuk menambah pemahaman, mari kita sama-sama melihat gambar di samping. Gambar ini adalah unsur-unsur pembentuk sistem komunikasi digital. Proses modulasi adalah metode yang digunakan untuk mengubah sinyal digital ke sinyal analog dan sebaliknya. Proses ini sangat penting dalam telekomunikasi, terutama saat data digital perlu dipindahkan melalui saluran. Terdapat beberapa teknik modulasi, termasuk amplitudo modulasi, AM pada AM, amplitudo sinyal analog digunakan untuk memodulasi data digital. Misalnya, dalam penyiaran radio AM, amplitudo gelombang radio berubah sesuai dengan sinyal suara. Frekuensi modulasi, FM dalam FM, frekuensi gelombang radio berubah sesuai dengan data digital. Ini digunakan dalam penyiaran radio FM. Modulasi digital. Pada modulasi digital, data digital diubah menjadi sinyal analog yang memiliki frekuensi tertentu. Ini digunakan dalam komunikasi seluler dan Wi-Fi. Setelah sinyal modulasi dibentuk, mereka dikirim melalui berbagai blok transmisi dalam sistem telekomunikasi. Blok transmisi ini bertujuan untuk mengirimkan sinyal dengan efisien dan akurat. Ada dua komponen utama dalam blok transmisi yaitu, yang pertama yaitu pemancar transmitter adalah mengambil sinyal analog atau digital yang sudah dimodulasi dan mengirimkannya melalui medium transmisi. Dan yang kedua, saluran channel adalah medium fisik atau non-fisik yang digunakan untuk mengirimkan sinyal. Ini bisa berupa kabel tembaga, serat optik, gelombang radio, atau bahkan ruang angkasa. Penomoran telepon adalah sistem pengkodean numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan setiap telepon di seluruh dunia. Di berbagai negara, ada aturan dan standar yang mengatur penomoran telepon untuk memastikan keefisienan dan keteraturan. Penomoran ini biasanya terdiri dari beberapa digit atau kode yang disusun secara hierarkis. Misalnya, pada tingkat internasional, terdapat kode negara yang mengidentifikasi suatu negara secara unik. Kemudian, terdapat kode area atau kota yang lebih spesifik. Terakhir, nomor telepon individu mengidentifikasi telepon tertentu dalam area tersebut. Gambar di samping merupakan salah satu jenis kode internasional. Jaringan telepon melibatkan infrastruktur fisik dan perangkat lunak yang memungkinkan komunikasi suara antar pengguna telepon. Seiring waktu, teknologi jaringan telepon telah berkembang dari sistem telepon kabel tradisional menjadi jaringan seluler dan VoIP atau Voice over Internet Protocol. Jaringan telepon tradisional menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan telepon satu ke telepon lainnya. Sementara itu, jaringan seluler menggunakan stasiun basis dan sinyal nirkabel untuk menghubungkan pengguna di area yang lebih luas. VoIP memanfaatkan internet untuk mentransmisikan suara dalam bentuk paket data. Kemajuan dalam teknologi jaringan telepon telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita berkomunikasi dengan jaringan seluler dan VoIP. Kita dapat berkomunikasi secara lebih fleksibel dan efisien, bahkan dalam skala global. Jaringan telepon tradisional menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan telepon satu ke telepon lainnya, sementara itu, jaringan seluler menggunakan stasiun basis dan sinyal nirkabel untuk menghubungkan pengguna di area yang lebih luas. VoIP memanfaatkan internet untuk mentransmisikan suara dalam bentuk paket data. Jaringan akses adalah jaringan yang mampu untuk menghubungkan pelanggan dengan sentral telepon. Jaringan akses ini adalah dasar jaringan telepon, karena pada dasarnya jaringan telekomunikasi apapun berawal dari atau merupakan gabungan dari beberapa jaringan akses. Adapun jaringan akses sering disebut sebagai outside PLAN,
OSP, atau dikenal dengan sebutan jaringan lokal akses. Jaringan akses juga diterapkan pada komunikasi antar komputer. Jaringan akses merupakan kelanjutan dari jaringan komputer. Kedua jaringan ini saling berhubungan erat dan saling mendukung agar suatu jaringan dapat berfungsi secara optimal. Mari kita bahas tentang indeks kinerja pada jaringan telekomunikasi. Penguatan atau biasa disebut gain adalah suatu besaran yang dihasilkan oleh perbandingan antara besar sinyal masukan dan sinyal keluaran dalam bilangan logaritmis 10 dengan satuan dB, di mana sinyal keluar lebih besar dari sinyal masuk. Sedangkan daya atau power adalah suatu besaran keluaran sinyal yang dihasilkan oleh suatu perangkat dan dinyatakan dalam satuan watt, W, atau desibel watt, dBW. Terdapat rumus dan satuan daya seperti berikut. Pemahaman operasi parameter transmisi atau dB adalah satuan yang menggambarkan suatu perbandingan. Merupakan suatu log dengan bilangan dasar 10 yang artinya suatu perbandingan antara dua besaran tenaga atau power dengan skala logaritma. Nah, pemahaman dB sendiri adalah perbandingan dua besaran daya dalam bentuk logaritma. Sedangkan dBm adalah level daya yang dikaitkan dengan 1 mW, di mana 0 dBm sama dengan 1 mW. Sejak zaman Alexander Graham Bell pada tahun 1857 sampai 1990-an telepon analog masih merajai bidang AL, switching, signaling, dan sebagainya, dimungkinkan dengan perkembangan komputer yang pesat mulai tahun 1970-an, yang berbasis pada data digital. Telepon juga mulai bergeser ke arah digital. Tahun 1990-an, era baru teleponi dimulai dengan telepon digital yang disebut dengan sistem yang disebut Integrated Services Digital Network, ISDN, karena cepatnya perkembangan teknologi, belum sempat menggantikan sistem telepon analog yang lama. ISDN malah sudah tergusur dengan teknologi baru yaitu Voice over IP, VoIP. Di tahun 2000, Voice over IP, VoIP. Di tahun 2000, tersebut berubah wajah dengan munculnya aplikasi ultimate terbaru tahun 2010, yaitu WhatsApp, Line, Telegram. ISDN, VoIP, WhatsApp, Line, DLL adalah bentuk teleponi baru yang berbasiskan data digital. Selanjutnya ayo kita bahas tentang protokol jaringan komputer. Protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima, agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Di awal kemunculannya pada awal tahun 1970-an, protokol hanya dipakai untuk menghubungkan beberapa node saja. Kemudian International Standard Organization (ISO) pun membuat standarisasi protokol yang kini dikenal dengan nama Open System Interconnection (OSI). Namun karena model OSI adalah sebagai konsep dasar dan preferensi teori cara bekerja sebuah protokol, TCP atau IP pun akhirnya dipakai sebagai standar yang diterima secara umum karena pemakaiannya yang semakin berkembang. Nah, protokol jaringan sendiri adalah aturan atau standar yang mengatur hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih komputer. Mereka memungkinkan komunikasi yang efektif dengan menetapkan aturan yang harus dipatuhi oleh pengirim dan penerima data. Contoh standar komunikasi data yang umum digunakan adalah TCP atau IP yang kepanjangannya Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang terdiri dari sekumpulan protokol dan digunakan oleh komunitas Internet. Jenis-jenis protokol jaringan meliputi TCP atau IP, UDP User Datagram Protocol, HTTP Hypertext Transfer Protocol, dan lainnya. Protokol jaringan memegang peran penting dalam proses pengiriman dan penerimaan data dalam komunikasi antar komputer. Modulasi analog. Sinyal analog adalah sinyal data yang berbentuk gelombang kontinu atau terus-menerus. Teknik modulasi untuk sinyal informasi analog dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan parameter suatu gelombang sinus. Setiap jenis modulasi memiliki kelemahan dan kelebihannya. Berikut ini adalah 3 jenis modulasi analog yang sering digunakan dalam sistem komunikasi radio analog. Yang pertama ada amplitude modulation (ATOM) atau biasa disebut modulasi amplitudo. Modulasi amplitudo adalah salah satu teknik modulasi yang proses pemodulasian sinyalnya frekuensi rendah yaitu sinyal informasi.
Sedangkan pada frekuensi tinggi, diubah amplitudo frekuensi tingginya yaitu frekuensi pembawa tanpa mengubah frekuensinya. Yang kedua adalah frekuensi modulation atau modulasi frekuensi. Modulasi ini adalah teknik pengiriman informasi yang berbentuk frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa yang berfrekuensi tinggi. Jadi pada modulasi frekuensi ini, sinyal informasi akan mengubah frekuensi gelombang pembawanya, sedangkan amplitudonya tetap selama proses modulasi. Dan yang terakhir, ada phase modulation. Yang dimaksud dengan fasa atau phase adalah besar sudut dari sinyal analog pada saat tertentu. Phase modulation atau modulasi fasa merupakan suatu teknik modulasi yang merepresentasikan informasi sebagai variasi fasa phase dari sinyal pembawanya. Kita sudah membahas tentang modulasi analog, sekarang ayo bahas tentang modulasi digital. Sinyal digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa dan hanya memiliki dua kondisi yaitu 0 yang artinya on dan 1 artinya off. Sinyal digital ini memiliki beberapa kelebihan yaitu tidak mudah terpengaruh oleh gangguan. Proses informasinya mudah, cepat dan akurat. Yang dimaksud dengan modulasi digital adalah proses penumpangan sinyal digital ke dalam sinyal pembawanya, carrier signal, sistem komunikasi serat optik. Ilmu dasar dari transmisi serat optik adalah ilmu fisika optik khususnya pembiasan atau dispersi. Sejak zaman telegraf awal tahun 1800-an sampai 1950-an, transmisi telekomunikasi kabel menggunakan tembaga, dianggap sebagai mode utama dalam transmisi informasi menggunakan kabel. Mode transmisi lain yaitu dengan menggunakan cahaya. Hal ini mulai terbuka sejak ditemukannya dua hal yaitu laser sebagai sumber cahaya dan serat optik sebagai media transmisinya. Meskipun Alexander Graham Bell juga menemukan alat sederhana menggunakan cahaya untuk komunikasi yang disebut photophone, tahun 1880-an. Berikut adalah beberapa jenis protokol jaringan yang umum digunakan. Pertama ada TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol yang merupakan standar komunikasi data yang terdiri dari sekumpulan protokol dan digunakan oleh komunitas internet. Kedua ada UDP, User Datagram Protocol, merupakan protokol yang digunakan untuk mengirim pesan dalam bentuk datagram ke jaringan komputer. Dan yang ketiga ada SH, Secure Shell, yang merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk mengamankan komunikasi data melalui jaringan komputer. Yang keempat Ethernet, yang merupakan salah satu jenis protokol jaringan yang umum digunakan untuk mengontrol akses ke media transmisi fisik dalam jaringan lokal atau LAN. Dan yang terakhir, FTP, File Transfer Protocol merupakan protokol yang digunakan untuk mentransfer file antara sistem komputer melalui jaringan TCP atau IP. Materi terakhir dari pertemuan ini adalah pengantar sistem komunikasi terestrial, sistem komunikasi satelit dan sistem komunikasi bergerak. Sistem komunikasi terestrial, sistem komunikasi satelit dan sistem komunikasi seluler adalah sistem komunikasi yang menggunakan media transmisi udara atau tanpa kabel. Sistem komunikasi terestrial adalah sistem komunikasi pada suatu titik di permukaan bumi ke titik lainnya di permukaan bumi. Sistem komunikasi satelit adalah sistem komunikasi dari suatu titik di bumi ke titik lainnya di bumi dengan relay berupa satelit. Sistem komunikasi seluler